Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdia Faurenda, NIM 2017 143345, kelas 6C, mata kuliah Pengembangan Bahasa, dosen pengampu Mega Prasrihamni, Magister Pendidikan. Nah, di sini baiklah saya akan menjawab soal ujian akhir semester genap tahun ajaran 2019 atau 2010 pada tanggal 25 Juni 2020 hari Kamis. Soal yang pertama, kenapa guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif dan negatif dari pengembangan pembelajaran. Menurut saya, karena seorang guru bukan cuma bisa dalam mendidik saja, tetapi seorang guru harus bisa mengembangkan suatu pembelajaran untuk bisa dengan guru mencari ataupun belajar dari hal-hal baru yang mengikuti zaman. Dampak positif dari pengembangan pembelajaran yaitu yang pertama, memunculkan media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Dan yang kedua, munculnya metode pembelajaran baru yang memungkinkan pendidik dan peserta didik. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan pembelajaran. Dampak negatif dari pengembangan pembelajaran yaitu yang pertama, kurang efektifnya sistem belajar mengajar. Dan yang kedua, belajar akan lebih sulit dalam memahami materi yang dipelajari. Dan yang ketiga, kurangnya interaksi sosial antar teman, guru, ataupun pelajar. Soal nomor 2, faktor-faktor apa saja yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Menurut saya, sebelum melakukan pengembangan, seorang guru melakukan analisis dan desain. Artinya, sebelum mengembangkan suatu pembelajaran, guru itu harus tahu apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran itu dan bagaimana mendesain suatu pembelajaran agar lebih berkembang dari sebelumnya. Soal yang ketiga, apa saja yang biasa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar? Berikan alasannya. Menurut saya, selain bahan ajar, seorang guru juga harus bisa mengembangkan program pengajaran. Program pengajaran ini mencangkup strategi pengajaran atau pembelajaran dan media pengajaran ataupun model pembelajaran. Karena dengan kita sebagai seorang guru, hal tersebut sangatlah penting guna ketercapaian suatu pembelajaran di sekolah dasar, di dalam suatu pembelajaran di kelas. Soal yang keempat, langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Jawabannya, yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar yang di dalamnya terdapat 3 tahap, yakni analisis terhadap kurikulum, analisis sumber belajar,
dan penentuan jenis atau judul bahan ajar. Dan yang kedua, memahami kriteria pemilihan sumber belajar yang di dalamnya itu ada dua yang biasanya digunakan. Yang pertama, kriteria khusus, dan yang kedua, kriteria umum. Nah, yang ketiga, menyusun peta bahan ajar, yakni untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, mengetahui sekian urutan bahan ajar, dan yang terakhir, menentukan sifat bahan ajar. Nah, yang keempat, memahami struktur bahan ajar, dan yang terakhir, teknik penyusunan bahan ajar yang perlu dipahami. Soal nomor 5 itu apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar. Menurut saya itu ada 3. Yang pertama, gaya penulisan. Maksudnya gaya penulisan di sini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, termaksud dalam penggunaan kata-kata yang jelas, pemanfaatan analogi yang tepat, dan pemilihan kata-kata sederhana yang sesuai dengan dunia anak. Dan yang kedua, alur pikir. Alur pikir ini maksudnya pemaparan topik demi topik harus mengikuti logika si anak yang dapat dicerna dengan mudah oleh peserta didik. Dan yang ketiga, ilustrasi yang tepat. Artinya, ilustrasi baik itu berupa gambar nyata maupun gambar sketsa. Semua itu sangat penting dalam suatu pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ujian akhir semester ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.